Halo Bapak Ibu Guru hebat. Pada video pertama ini, saya akan membagikan aksi nyata saya di platform Merdeka Mengajar, yaitu dengan topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Sebagai seorang guru, kita harus memahami 3 topik penting di dalam platform Merdeka Mengajar, yaitu memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran dari Bapak Pendidikan Bangsa Ki Hajar Dewantara. Kedua, kita juga harus memahami dan mampu memfasilitasi murid dalam belajar agar para siswa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, kita harus menerapkan pembelajaran yang dapat memerdekakan murid. Dalam pelatihan topik pertama, yaitu Merdeka Mengajar, ada 5 modul yang harus kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita sebagai guru diajak untuk introspeksi diri tentang bagaimana sistem pembelajaran yang sebelumnya telah kita lakukan, apakah perlu ditingkatkan, kemudian dikembangkan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah: pertama, pendidik harus mengenali ciri-ciri dan kebutuhan dari peserta didiknya. Selain itu, pendidik juga harus terus belajar secara mandiri agar dia tahu apa kelemahannya dan apa kekuatan diri sebagai guru. Kemudian, pendidik harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, mengikuti tren-tren yang ada sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan para siswa. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah, sebagai pendidik, kita harus mampu menuntun, tumbuh, dan hidupnya kekuatan kodrat pada peserta didik. Pada modul yang kedua, mendidik dan mengajar, kita sebagai guru harus mampu memahami perbedaan antara mengajar dan mendidik. Mengajar merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Sedangkan mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik sehingga peserta didik mampu menjadi manusia yang merdeka, manusia yang mampu menguasai dirinya sendiri. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kita sebagai guru harus merancang pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kita juga harus memahami bahwa setiap peserta didik terlahir dengan kodratnya masing-masing dan mereka tidak bisa dipisahkan dari keadaan kodrat mereka. Sebagai seorang guru, kita juga harus memahami bahwa cara mendidik dan mengajar harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena pendidikan bergerak secara dinamis dan perubahan tidak bisa kita hindari. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti sangat penting untuk anak-anak karena budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, melainkan di lingkungan kerja dan juga masyarakat. Dan pada modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, bahwa guru harus membimbing peserta didiknya untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Selain mengajarkan ilmu pengetahuan, fungsi dari pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Bapak Ibu Guru hebat, demikianlah aksi nyata saya mengenai Merdeka Belajar. Saya sangat terbuka menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun dari semua pihak. Terima kasih dan sampai jumpa.